Pernah kebayang ada film Indonesia yang isinya zombie, tapi ceritanya campur sama urusan jamu keluarga, rebutan warisan, dan tetangga yang hajatan? Sekarang kamu nggak perlu bayangin lagi, film itu beneran ada, dan judulnya Abadi Nan Jaya. Film ini masuk Netflix langsung ngehits, dan bahkan sempat jadi nomor 1 di banyak negara. Tapi yang lucu, pas kamu cek komentar-komentarnya, banyak juga yang kesel sama jalan ceritanya. Jadi apa sih yang bikin film ini rame banget dibahas? Mari kita kulik bareng. Man, if y'all ever seen this movie on Netflix called The Elixir, all I'm gonna say is y'all gonna be mad. Mad as fuck because on the movie it's like the simplest shit that people should do in zombies is run. And they don't do that. Like they don't do that shit at all on here, like it's crazy. Seputar film. Abadi Nan Jaya adalah film zombie yang diproduksi oleh Base Entertainment dan bekerja sama dengan Netflix sebagai distributor global. Film ini disutradarai oleh Kimo Stambul, salah satu nama penting di industri film horor Indonesia. Kimo dikenal lewat karya-karyanya seperti Ratu Ilmu Hitam, Ivana, Sewudino, Badarawuhi di Desa Penari, dan beberapa judul lainnya. Film ini resmi rilis di Netflix pada tahun 2025 dan langsung menjadi sorotan karena membawa genre zombie ke dalam konteks lokal Indonesia. Kayaknya ini film zombie Indonesia pertama yang bisa masuk pasar internasional dengan dukungan platform besar seperti Netflix. Latar belakang produksi film ini dikembangkan dari ide tentang jamu tradisional dan obsesi manusia terhadap keinginan hidup lebih lama. Tim produksi ingin menciptakan film yang bukan hanya soal zombie, tapi juga menyentuh isu sosial tentang tradisi, bisnis keluarga, dan ambisi. Syuting dilakukan di wilayah Yogyakarta dengan banyak adegan di desa terpencil dan suasana alam pedesaan. Pokoknya kanan kiri sawah deh tuh settingnya. Para pemeran. Film ini dibintangi oleh banyak artis terkenal. Sebut saja Mikha Tambayong sebagai Kanes Sadimin, seorang anak perempuan dari keluarga produsen jamu. Dimas Anggara berperan sebagai Rudi, suami Kanes, seorang laki-laki yang berselingkuh di belakang istrinya dan sekarang menghadapi perceraian. Dia kemudian terlibat melawan serangan zombie bersama istrinya. Aktor pendukung lain, Doni Damara sebagai Pak Sadimin, ayah Kanes sekaligus pemilik usaha jamu Wani Waras. Eva Celia sebagai Karina, teman Kanes yang juga ibu tirinya Kanes karena dia menikah dengan bapak kandungnya si Kanes. Martino Lio sebagai Bambang, kakak kandung Kanes yang gak tahu ngapain di hidupnya. Dia juga membantu melawan wabah zombie. Para aktor ini memainkan karakter yang mengalami ketegangan melawan realitas wabah zombie. Konflik emosional antara anggota keluarga berjalan beriringan dengan kejadian ekstrim dalam cerita. Sinopsis cerita dan setting tempat. Cerita film Abadi Nan Jaya berpusat pada sebuah keluarga di Wanirejo, desa terpencil dekat Yogyakarta. Keluarga ini memiliki usaha jamu tradisional dengan resep turun-temurun. Di tengah era modern, sang kepala keluarga Sadimin berusaha untuk mempertahankan bisnisnya. Hingga suatu hari Sadimin bereksperimen untuk meracik formula jamu yang revolusioner. Ia yakin bahwa formulasi barunya itu dapat membuat orang awet muda. Ia juga optimis bahwa ramuan yang diberi nama Abadi Nan Jaya itu bisa meningkatkan kualitas dan daya jual bisnisnya. Setelah mendapatkan formulasi barunya, ia pun memutuskan untuk mencobanya sendiri. Awalnya jamu itu nampak berhasil karena uban di kepala Sadimin pun menghilang. Namun tak lama ia justru mengalami perubahan aneh pada tubuhnya. Diawali dengan kejang hebat dan muntah darah. Tubuh Sadimin lantas berubah menjadi zombie. Kesadarannya pun menghilang dan berusaha menyerang orang-orang di sekitarnya. Berawal dari gigitan Sadimin ke salah satu orang di rumahnya, wabah pun cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Dalam sekejap, Wanirejo yang dulunya damai, kini menjadi medan pertempuran hidup dan mati. Di tengah ketegangan ini, keluarga Sadimin harus meninggalkan konflik pribadi satu sama lain. Para anggota keluarga yang awalnya saling membenci, dalam situasi tersebut terpaksa untuk bekerja sama agar bisa bertahan hidup.
Latar film ini penuh nuansa lokal, rumah tradisional Jawa, sawah di kiri kanan yang sepi, jalanan kampung. Suasana mencekam kontras dengan lingkungan yang biasanya tenang. Kenapa film ini menjadi nomor 1 di Netflix global? Walaupun menimbulkan komentar kesal dari banyak penonton, film ini berhasil menjadi top 1 Netflix Global Non-English Movies saat dirilis. Ada beberapa alasan logis kenapa ini bisa terjadi. Yang pertama, genre zombie selalu laku di pasar global. Penonton dari Amerika, Eropa, hingga Asia sudah familiar dengan konsep zombie dan minatnya stabil. Yang kedua, plot lokal Indonesia terasa segar. Jamu, rumah adat, relasi keluarga. Semua ini hal yang jarang ditampilkan di film zombie internasional. Yang ketiga, Netflix mempromosikan film ini secara global, sehingga penonton di banyak negara bisa langsung akses film ini serentak. Keempat, makeup zombie dan efek praktis cukup realistis. Beberapa reviewer memuji wajah para zombie dan suasana desa yang dibuat mencekam, meski dengan budget yang lebih kecil dibanding film Hollywood. Dan yang kelima, pemainnya punya basis penggemar yang kuat, terutama di Indonesia dan Asia Tenggara. Banyak penonton internasional juga memberikan review positif soal produksi, walaupun mereka juga mencatat kelemahan dalam naskah. Secara keseluruhan, sambutan film ini menunjukkan bahwa konten lokal bisa diterjemahkan secara global jika eksekusinya menarik. Kekurangan dan reaksi penonton. Meskipun banyak dipuji untuk visual dan suasana, film ini punya beberapa kekurangan yang disorot oleh penonton, terutama dari aspek naskah dan detail cerita. Yang pertama, logika cerita banyak yang diragukan. Misalnya, ada karakter yang punya ponsel tapi nggak berusaha mencari bantuan online, bumbu perusahaan jamu yang langsung diminum tanpa uji klinis, dan penggunaan senjata di kantor polisi yang tidak logis. Yang kedua, adegan mendadak muncul dari keajaiban tanpa penjelasan. Seperti saat karakter tahu solusi untuk mengatasi zombie hanya dengan air, padahal itu tidak pernah dibangun dalam cerita secara jelas. Ketiga, banyak adegan yang lambat dan fokus pada drama keluarga. Beberapa adegan tetap dramatis meski situasi sedang darurat, membuat ketegangan jadi turun atau aneh untuk standar film zombie. Keempat, akhir film menggantung. Penonton tidak diberi jawaban soal nasib desa atau perkembangan wabah. Reaksi penonton sangat terbagi. Penonton lokal mengapresiasi aspek visual dan keberanian cerita, tapi banyak yang merasa ceritanya maksa atau kurang logis. Penonton internasional sebagian menghargai nuansa lokalnya, tapi juga kesal dengan logika tidak konsisten dan alur yang seolah dipelintir untuk fokus pada drama keluarga. Abadi Nan Jaya tetap jadi tonggak penting bagi film Indonesia di platform global. Meski ceritanya mengandung banyak plot hole dan bikin sebagian penonton frustrasi, film ini menunjukkan bahwa premis lokal bisa dikemas untuk pasar internasional, terutama di genre yang populer seperti zombie. Secara teknis, film ini cukup kuat di visual, riasan zombie, dan suasana desa yang terasa nyata. Namun kelemahan terbesar ada pada naskah. Banyak keputusan karakter dan elemen cerita tidak dipikirkan matang, membuat penonton yang kritis jadi tidak puas. Buat penonton yang suka genre zombie dan ingin lihat pendekatan lokal, film ini cukup menghibur. Namun kalau kamu mencari cerita zombie dengan naskah rapi dan konsisten seperti Train to Busan atau The Last of Us, mungkin Abadi Nan Jaya belum di level itu. Aduh. Itu kalau aku jadi Bambang, udah aku tendang itu si Kenes. Keluar gak lo? Kok bisa lo malah pencet klakson? Kalau gue sih sesimpel, lu lihat orang udah pada kejang-kejang, udah mulutnya berdarah-darah, mulai dikejar-kejar juga, bukannya pade lari lu malah milih gelut, kan aneh. Ya kalau itu gue, kalau lu pada gimana? Tulis keresahan lu di kolom komentar ya. Kalau lu mau muji juga boleh banget. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.